Tapi kalau balik lagi sama orang-orang yang sambat di Twitter, itu mereka merasa bahwa hidup ini ada kesenjangan sosial yang bikin orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, kayak gitu. Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel. Di video kali ini, aku dan Bapak Ali akan membahas tentang Dinda Hau. Iya. Mau bahas Dinda Hau apa bukan sih? Dinda Hau boleh. Halu boleh. Cut. Hari ini kita akan membahas tentang Friendzone. Enggak ya, bukan. Hari ini kita akan membahas tentang privilege. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, stay tune terus ya. Ya. Sebelum ke arah tema pembahasan kali ini. Kok jadi kayak pidato sih? Yang bener sih. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas tentang hak istimewa. Kalau kata orang barat mah privilege, cenah. Privilege. Village. Besok. Sebelum kita pembahasan tentang hak istimewa ya. Nah, kenapa sih kamu membahas tentang itu? Apa? Seistimewanya apakah aku itu? Kenapa kamu bahas Bukan itu? kamu yang aku bahas. Ya kan kamu istimewa Tapi bukan tentang itu. Jadi kan kita membahas tentang privilege. Terus kenapa akhirnya aku mengambil bahasan tentang privilege ini gitu ya. Iya. Nah, karena beberapa hari terakhir ini aku tuh baca di Twitter ada yang bahas tentang privilege ini. Jadi beberapa netizen itu berpikiran bahwa hidup ini tuh nggak adil. Kenapa sih nggak adil? Padahal ada adil aja kok. Kenapa nggak adil? Karena mereka mikirnya hidup ini hanya untuk mereka yang punya privilege aja. Jadi kayak ada kesenjangan sosial gitu loh. Terus? Jadi mereka mikirnya ya kita orang biasa, orang yang istilahnya tuh nggak punya privilege apa-apa, yang nggak akan sesukses mereka yang punya banyak privilege gitu. Jadi pada dia menganggap orang biasa saja. Padahal orang biasanya nggak punya privilege apapun, jadi nggak bisa sesukses mereka gitu. Sampai akhirnya ada yang ngebahas tentang Pak Nadiem Makarim itu. Ada yang bilang gini, coba lihat Pak Nadiem Makarim, beliau kan dulunya orang biasa, kemudian jadi punya Gojek, dari yang Gojeknya itu nggak terkenal sampai akhirnya bisa sebesar sekarang, dan akhirnya beliau bisa jadi menteri gitu. Nah gitu, jadi mereka menjadikan itu sesuatu bahasan dan bahan padahal ya setiap orang punya keistimewaan masing-masing sebenarnya. Dengan kamu lahir di dunia ini juga sesuatu yang istimewa. Coba bayangin ya, dari kita mau dijadikan manusia juga istimewa sebenarnya. Hanya satu sel telur sperma aja yang bisa menjadikan kita janin gitu. Itu berlomba-lomba, itu bagian dari keistimewaan yang tercipta gitu. Tapi mereka ini bukan ngebahas tentang privilege yang itu, ngebahas tentang privilege yang bikin mereka jadi sukses, yang bikin mereka jadi terkenal, jadi tenar, jadi kaya raya, jadi sultan gitu loh. Padahal Pak Nadiem Makarim itu kan nggak bisa dijadikan tolak ukur mentah-mentah. Coba lihat Pak Nadiem Makarim, karena memang jadi kan mereka nih saling bersaut-sautan gitu ya, netizen di Twitter ini saling reply gitu. Nah terus jadi kan netizen ini kan saling bersaut-sautan ya di replyan Twitter. Ada yang bilang lihat Pak Nadiem Makarim, ada yang bilang ya Pak Nadiem Makarim nggak bisa dijadikan contoh mentah-mentah karena dari startnya aja beda gitu. Terus menurut kamu privilege itu apa? Menurut aku ya hak istimewa yang memang terkhususkan untuk seseorang karena memiliki sesuatu gitu. Gimana maksudnya? Jadi kalau contoh kasusnya adalah Pak Nadiem Makarim, ya beliau mempunyai keistimewaan begitu. Apa? Yang pada dasarnya
Pak Nadiem itu dari awalnya sudah kaya begitu, walaupun beliau mempunyai jalan yang berbeda dengan keluarganya mungkin ya, mulai dengan yang dari nol. Akan tapi Orang tuanya udah kaya. iya, akan tapi orang tuanya udah kaya. Jadi kebayang kalau startnya beda. Startnya berbeda. Kayak aku contohnya. Kenapa kamu? Gak usah bawa kamu. Nggak usah ya. Jadi hak istimewa itu apa aja? Uang, Jabatan, pendidikan, kecantikan, akses emang privilege gitu? privilege, akses. Kayak Kecantikan? bisa jadi Jadi semua hal yang ada di dunia ini bisa jadi privilege. Semuanya bisa menjadi hak istimewa gitu. Bahkan sampai orang miskin pun itu punya hak istimewanya gitu. Apa? Coba bayangin orang Hak istimewa karena bisa dapat zakat. Betul. Hak istimewa juga bisa dapat bansos dari pemerintah. Artinya masing-masing kita tuh punya keistimewaan, punya perbedaan yang istimewa begitu. Dan masing-masing kita punya rezeki yang sudah tertakar dan nggak bakal tertukar. Tapi kalau balik lagi sama orang-orang yang sambat di Twitter, itu mereka merasa bahwa hidup ini ada kesenjangan sosial yang bikin orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, kayak gitu. Nah ini kayaknya berlaku juga di Indonesia. Gimana? Ya, pada umumnya begitu. Akan tetapi orang yang miskin dari nol juga bisa kaya juga banyak. Tapi Dengan usaha yang ekstra effortnya gitu. Itu komparasinya mungkin lebih banyakan orang startnya orang kaya dulu gitu, yang lebih sukses daripada orang yang mohon maaf yang miskin begitu menjadi kaya gitu. Perbandingannya agak cenderung ini berbeda seperti itu. Timpang. Tetapi bukan masalah miskin kayaknya ya. Yang saya garis luruskan adalah usahanya itu masing-masing berbeda. Yang kita harus ambil hikmahnya dari keistimewaan itu adalah ikhtiarnya. Pak Nadiem dari memang keluarga yang mampu, tetapi memang dia punya jalan sendiri untuk bisa mempunyai nilai gitu. Orang yang lain misalkan contohnya ya kamu gitu kan, dari orang biasa menjadi istimewa dari aku, itu menjadi yang luar biasa contohnya. Gimana maksudnya? Apa? Iya, Pak Nadiem dari orang kaya gitu ya, memilih jalan yang lain gitu. Jadi ya memang meniti karir dengan nol seperti itu, anggapannya seperti itu. Jadi ikhtiarnya memang benar-benar gitu, walaupun memang dasarnya dasar orang kaya gitu. Tapi Pak Nadiem berusaha untuk menjadi pribadi yang tangguh seperti itu, pribadi yang memang punya nilai. Kamu juga punya nilai, dari orang biasa jadi istriku itu luar biasa istimewanya. Gitu. Maksudnya, emang kamu siapa? Kamu siapa? Aku Hasan. Aduh ya Allah. Tapi ini aku mau ngebahas tentang privilege dari sudut pandang menjadi sukses atau menjadi seorang yang kaya gitu ya. Berarti kamu setuju kalau misalnya privilege itu bisa menjadi kunci emas kesuksesan seseorang? Saya setuju. Ada hak istimewa bagi orang-orang yang punya nilai begitu. Nilai-nilai itu yang menjadi istimewa. Contohnya orang kaya itu ya bukan pada dasarnya dia punya harta yang melimpah gitu. Tapi orang kaya yang saya anggap adalah orang yang sukses yang punya nilai yang istimewa dan dia punya keistimewaan gitu. Keistimewaannya apa? Case-nya adalah perusahaan ya. Perusahaan dalam rangka perekrutan karyawan. Tentunya ada hal-hal yang istimewa yang memang untuk menjadi karyawannya gitu. Orang biasa mah nggak bakal bisa masuk seperti itu karena ada persyaratan. Nah persyaratan itu yang menjadi
syarat untuk masuknya itu. Nah, orang-orang yang mempunyai syarat itu orang-orang yang mempunyai keistimewaan. Dia berpendidikan S1, dia berpengalaman, dia punya kapabilitas untuk menangani sesuatu. Itu menjadi bagian dari keistimewaan orang tersebut menjadi karyawan. Nah, itu menjadi keistimewaannya orang itu. Enggak, bukan gitu maksud aku. Kalau yang tadi kamu sebutin kayak dia berpendidikan, dia capable, itu menurut aku adalah yaitu ikhtiar yang kita punya. Itu ikhtiar kita, bukan privilege gitu. Iya nggak? Iya dong. Itu privilege menurut Enggak. aku. Privilege itu hak istimewa yang melekat pada orang ketika dia punya nilai lebih. Tapi itu masuknya ikhtiar. Kalau orang udah terlanjur kaya dari lahir, orang yang terlanjur berparas cantik sehingga dia mudah diterima kerja, misalnya orang yang suaranya bagus sehingga langsung lolos Indonesian Idol, misalnya langsung jadi penyanyi besar, Ya, gitu. karena Nah, itu privilege. Indonesia itu. Tapi beda kalau misalnya kamu suaranya pas-pasan, kemudian kamu latihan vokal sampai bertahun-tahun, baru akhirnya kamu bisa lolos jadi juara 1 Indonesian Idol misalnya. Ya itu kan beda prosesnya. Orang yang A punya privilege, memang suaranya terlahir indah dari lahir, sedangkan kamu butuh perjuangan, ya kan? Sehingga kamu bukan punya privilege, yang dipunyain privilege itu dia, si A ini. Kamu mah nggak punya, kamu itu ikhtiar. Gitu. Ya gimana ya? Jadi privilege di sini maksud aku benar-benar kunci emas, karena dia itu terlahir sebagai anak sultan misalnya. Ya, bagian itu salah satu yang saya sampaikan adalah keistimewaan orang yang punya nilai begitu dari nol. Itu yang pertama. Jadi privilege hak istimewa itu ada dua. Yang pertama hak istimewa gawan bayi. The birth gawan bayi itu dari lahir yang memang bagian dari keturunan gitu, atau dari keluarganya. Yang kedua, hak istimewa bagi orang-orang yang memang penuh dengan perjuangan. Privilege yang aku masuk adalah kunci emas Iya, yang dia tahu. punya Yang dari yang awal. pertama, kan? Yang ini mah nggak usah dibahas. Ya, kayak yang pertama. Tapi aku mah nggak setuju kalau hanya orang sukses aja yang punya privilege. Karena orang yang nggak punya privilege aja, karena orang yang nggak punya privilege juga bisa sukses, meskipun startnya beda. Menurut aku orang yang nggak punya privilege jangan sampai berkecil hati kayak gitu loh, bahwa mereka juga bisa kok sukses, mereka juga bisa punya gaji 2 digit misalnya, mereka juga bisa punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, dibanding sama mereka-mereka yang udah punya privilege dari awal kayak gitu. Karena aku tuh sempat dengar cerita ada orang yang punya privilege gitu ya, orang-orang kaya yang punya privilege berupa harta, tapi nggak bisa mengelolanya dengan baik, sehingga ya privilege itu jadi nggak kepake gitu. Misalnya kayak dia kaya tapi hedon, atau dia kaya tapi boros. Nah itu ya udah hartanya habis gitu aja. Sementara orang kaya yang memang privilege-nya itu dia pakai, dia kan kelola uangnya dengan benar, dia akan investasi, dia akan apa segala macam gitu. Kayak gitu nggak sih? Betul. Ya beruntung bagi orang-orang yang memang dilahirkan dari keluarga yang berada begitu ya. Dia harus mengelola, seharusnya memang bersyukur dengan yang ada, dan memang harus pintar-pintar mengelola yang dia punya gitu. Dia punya keluarga yang istimewa, dia tidak punya hanya keluarga, tetapi jaringan dari orang tuanya seperti apa, itu bagian dari memperkuat keluarganya dia untuk menjadi orang yang berada seperti itu. Tapi gitu. Kamu punya privilege gak? Aku punya privilege. Punya? Apa? Punya kamu. Males banget. Aku seseorang yang memang punya keistimewaan. Salah satunya adalah casing aku seperti ini. Itu adalah sesuatu yang istimewa bagiku. Casing kamu gimana? Hah? Gimana? Gak usah senyum-senyum. Ya masa kamu nggak ngerti ya? Enggak. Apa? Aku kan ganteng. Ganteng itu kayak opa-opa Korea tuh ganteng. Aku kan opak-opak. Kamu opa-opa Indonesia, bukan opa-opa Korea tuh kan, batuk-batuknya kayak opa-opa Indonesia. Sebetulnya memang aku nih ya, kembali lagi pada hak istimewa aku punya apa. Aku terlahir di kampung, memang kampung Brebes ya. Bagi orang-orang yang ada di sana, orang yang lahir dari keluarga yang priai itu bagian dari istimewa. Nah, keluarga priai itu siapa aja, guru ya, pegawai kantoran, itu
masuk dalam kategori priayi. Alhamdulillah saya lahir dari keluarga yang priayi begitu, yang memang bisa dipandang sama orang yang umumnya gitu. Bahkan tapi tidak menjadi kesombongan untuk saya pribadi dan keluarga. Kami sekeluarga memang dari keluarga yang ya pas-pasan lah begitu. Sampai alhamdulillah seluruhnya itu mentas kuliah seperti semuanya, dari kakak yang pertama sampai saya pribadi. Kami keluarga 4 bersaudara yang memang dibesarkan oleh orang tua yang pekerjaannya adalah guru SMP dan ibu rumah tangga begitu. Dan memang sesuatu yang tidak istimewa sebetulnya sih memang kalau dipandang dengan kekayaan gitu. Ya itu yang perlu saya sampaikan. Ada yang hal istimewa tetapi tidak signifikan untuk membangkitkan orang itu menjadi kaya, tidak. Tapi dari mata sosial, dilihat dari ciri sudut pandang sosial, ya kami memang ada hal yang istimewa dengan kelas sosial di antara warga sekitar gitu. Tapi untuk itu untuk ke dunia kerja kan nggak kepake ya? Enggak. Yang dipakai adalah ya itu kembali lagi pada yang ciri hak istimewa itu yang kedua, bukan dari gawan lahir, bukan dari gawan bayi kalau bahasa Jawanya itu. Ya dari usaha masing-masing begitu. Kita disekolahkan dari SD sampai kuliah S1 gitu. Itu bagian dari keistimewaan kita masing-masing yang memang dimodalin oleh orang tua kami begitu. Selain ilmu, apalagi yang bikin bisa keterima kerjaan? Selain ilmu tentunya adalah perilaku gitu. Perilaku itu bagian dari keistimewaan masing-masing loh. Jarang sekali keluarga memberikan pencerahan terkait dengan perilaku gitu. Bukan jarang sih ya. Ada beberapa banyak malah keluarga yang menekankan perilaku anak-anak seperti apa. Nah itu bagian dari donasi yang orang tua kita berikan kepada kita anak-anak gitu. Bukan harta loh ya, bukan uang, tetapi contoh perilaku yang memang syarat dengan nilai gitu. Sampai saya pun pernah diberikan pesan oleh orang tua. Pesannya adalah di awal-awal bekerja cukuplah makan dengan syarat kenyang saja gitu. Kerja pada saat awal-awal cukup kenyang aja, kalau udah kenyang udah gitu. Kalau kamu udah cukup pendapatan kamu, mah nggak dilanjutkan dengan naik level dengan rasa, dengan lidah. Kalau udah cukup ya sudah, jangan lebih dari itu gitu. Itu bagian dari penanaman nilai-nilai pada anak-anaknya. Itu privilege yang ada dari lahir? Enggak, privilege dari rumah. Nah, selain itu apa? Kayak link gitu misalnya? Bangun link? Kalau jaringan ya, kalau orang tua ya dari keluarga. Kalau saya pribadi memang bangun jaringan. Saya pribadi dari SMA kali ya. Dari SMA saya banyak kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Sempat di pramuka, sempat di internal Dewan Ambalan, sempat di satuan karya yang memang eksternal sekolah gitu. Nah dari situ ya membangun jaringan itu penting sebetulnya. Terus masuk ke kampus, alhamdulillah lolos begitu di kampus negeri. Ya bangun jaringan juga di organisasi begitu, di BEM, di apa lagi ya, banyak lah. Jadi buat teman-teman yang ngerasa nggak punya privilege dari lahir, nggak ganteng, nggak cantik, nggak punya suara bagus, nggak tinggi, hidung pesek, atau kayak aku, atau apa, nggak kaya raya, bukan anak sultan, yang nggak usah bersedih, nggak usah ngerasa hidup itu nggak adil, karena ya rezeki itu pasti kok nggak akan tertukar gitu. Selain karena tadi dia bilang bawaan bayi ya, juga adalah belajar yang benar sama perbanyak link, itu aja sih ya kayaknya. Dan berdoa tentunya. Dan attitude sih yang paling penting. Attitude. Perilaku ya. Perilaku itu yang menjadi dasar orang memandang kita seperti apa. Kaya attitude-nya jelek ya ngapa gitu. Benar. Maaf aja gitu ya. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang terlahir dari keluarga yang memang pas-pasan, yang terlahir dari ya sesama lah ya, kita sama-sama berjuang dari nol gitu. Bayangkan saja saya hidup sama keluarga di sini di Bandung hanya ini ya, mengandalkan gaji ya. Gitu. Ya alhamdulillah bisa seperti inilah, dan punya bersyukur apa yang dikasih, apa yang diberikan. Dan alhamdulillah istri juga membantu dagang gitu, dagang parfum, dagang buku, dan alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan baik karena rezeki itu akan tertakar dan tidak akan tertukar gitu.
Nah, jadi kalau misalkan privilege itu hanya sebatas uang atau jabatan atau apapun itu, ya nggak semua orang punya gitu ya. Betul, tidak semua orang punya yang kalau pengen jabatan yang bagus ya memang ya jaringan itu yang memang dipelihara, dikelola dengan baik seperti itu. Nah, kalau menurut aku, mungkin kita memang nggak punya privilege yang wow gitu ya. Tapi kita adalah hamba Allah yang privilege-nya sama gitu. Kan kata Allah mah semua manusia itu sama. Ya kan? Yang berbeda adalah keimanan Yang dan berbeda adalah ketakwaan. keimanan. Makanya gimana caranya biar kita adalah hamba yang paling dekat gitu sama Allah, sehingga privilege-nya juga makin banyak. Betul. Karena kata Allah, kalau misalkan kita mendekat kepada Allah sambil berlari, sambil berjalan, Allah akan mendekat kepada kita sambil berlari, kayak gitu. Dan yakin aja bahwa nggak usah berkecil hati pokoknya ya. Allah pasti akan ngabulin apa yang kita mau selama kita berusaha dan berdoa. Jadi jangan sampai karena kita nggak punya privilege apa-apa, terus ya udahlah, gue nggak akan keterima ini, nggak mungkin lah gue keterima, nggak mungkin lah gue kerja di perusahaan X misalnya. Nggak ada yang nggak mungkin selama Allah udah berkehendak gitu. Betul. Ya. Kun fayakun. Kun fayakun. Ada lagi? Cukup itu saja kesimpulannya dari kami. Nah teman-teman, mungkin segitu aja dari kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video aku supaya channel aku semakin berkembang. Oke. Insya Allah kita ketemu di next video. Kalau misalnya video. teman-teman mau saranin kita bahas apa, boleh ya tulis di bawah. Boleh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.